hujan, petir, dan badai, saya Philip Mantova mau membawakan acara kesayangan Anda B430 langsung ke dalam ruang tamu dan ruang tidur Anda. Dan saya hari ini mau berbicara kepada Anda tentang ketabahan di tengah badai. Tabah versi orang adalah tabah untuk kalah, bukan? Tapi di dalam Tuhan, tabah kita adalah untuk menang. Saya yakin sebentar lagi mujizat pasti akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Dan sebelum 30 menit acara ini berakhir, sementara jam dinding terus berdetak, saya tahu problema Anda pasti mendapatkan solusinya. Anda pasti akan diubahkan, diselamatkan, dan bahkan akan disembuhkan. Hari ini juga Tuhan menunjukkan sebuah jalan rata dan kering di tengah-tengah lautan dan badai yang menerpa hidupmu. Tetap bersama dengan saya, Anda tidak akan menyesalinya. Jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Sekarang ku bersudah, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan. Kau berikan bagiku, hidupku sama lagi. Ku jadi lebih sekarang ku bersudah, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan. Kau berikan bagiku, hidupku sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Mari kita langsung bahas firman Tuhan. Kali ini dari sebuah kejadian nyata tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi sekelompok orang yang sedang mengalami kapal karam. Dan kita akan belajar dari ketabahan seorang Rasul Paulus hingga dia mengalami mujizat dan mujizat itu dinikmati banyak orang. Langsung kita baca di Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut.
ketika awak kapal mulai membuang barang, apalagi kalau makanan, kita tahu bahwa kondisinya pasti sudah kritis dan putus asa. Kesempatan untuk bisa bertahan hidup sudah semakin menipis. Dan kondisi seperti ini sangat mengintimidasi. Saya yakin banyak pemirsa mengalami yang seperti ini. Ketika vonis diberikan, ketika suatu kejadian buruk menimpa, rasanya tidak mungkin lagi bisa lolos, tidak mungkin lagi bisa meluputkan diri. Kelihatannya jalan satu-satunya hanyalah jalan mati. Apapun kondisi Anda yang menekan luar biasa, menghapus segala pengharapanmu sama sekali, ketahuilah, dalam Tuhan Yesus masih ada jalan keluar. Karena itu jangan cepat-cepat kecewa maupun menyerah. Anda perlu tabah, karena ketabahan Anda upahnya besar nantinya. Tapi kalau sekarang Anda letakkan pengharapan Anda buang ke laut, jangan-jangan suatu hari Anda menyesal kalau Tuhan buka mata rohani Anda. Harusnya kejadiannya begini, tapi tidak terjadi karena Anda cepat-cepat meninggalkan janji-janjinya. Ayat yang ke-19, dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bagaimana tidak putus pengharapan seluruh awak kapal? Baik dari nahkodanya sampai orang-orang yang bekerja di dalamnya, sampai cuman penumpang. Bahkan di sini ada banyak tawanan di kapal yang disewa oleh tentara Romawi tersebut, di mana Paulus juga berada di situ. Mereka sudah berhari-hari. Kalau suatu masalah itu beruntun dan bertubi dan sudah diulur berbulan-bulan, bertahun-tahun apalagi, rasanya hati ini pelan-pelan erosi dari iman dan pengharapan, bukan? Apalagi kalau bintang dan yang namanya matahari siang malam tidak ada bedanya, gelap melulu, terjebak di tengah-tengah badai yang tidak menentu. Tunggu-tunggu, kapan ada sinar? Tidak ada, semakin mencekam. Contoh sederhana aja, kalau setiap hari di kota di mana kita tinggal itu mendung terus, suasana hati kan kepengaruh, bukan? Kalau kita punya masalah, tidak ada jalan keluar, setiap kali ke dokter contohnya, dokter beritahu fakta, mereka nggak salah, mereka melakukan tugasnya. Keadaan Anda semakin memburuk, atau kadang-kadang dokternya mau menghibur, beritahu, begini ya kita coba lagi. Kata-kata itu langsung menjatuhkan hati. Atau berkata, iya memang sih tumornya tidak mengecil, tapi nggak apa-apa, nggak membesar. Kita bisa baca dari kata-katanya dokter itu seolah-olah optimis, tetapi dia mencoba menghibur pasiennya kalau dokter itu baik. Tapi di dalam hati kita merasa kehilangan semangat. Banyak sekali contoh-contoh sehari-hari seperti itu. Dan kita yang mengalaminya sendiri tahu. Dan Tuhan juga tahu kondisi dan keadaan kita. Dia tidak menyerah, jadi Anda juga jangan menyerah. Kita baca berikutnya, ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Semua orang sudah nggak nafsu makan. Kalau yang namanya kebutuhan pokok dasar aja dilupakan, berarti masalah itu sudah super berat. Bagaimana tidak ketika kita depresi menghadapi sesuatu, nggak harus bicara soal kanker atau tumor stadium terakhir. Bisa juga bicara tentang suatu kondisi rumah tangga. Bisa jadi masalah di dalam perusahaan di mana Anda bekerja. Pokoknya kita puasa sudah bukan lagi sukarela, udah terpaksa, mau makan nggak bisa masuk lagi ke dalam. Demikianlah keadaan saat itu untuk menggambarkan, tapi sebenarnya ada sedikit sejarah di baliknya, ada sedikit latar belakang. Paulus dari awal waktu dari kereta sudah beritahu sama mereka jangan berlayar, mereka nggak mau dengerin suara seorang hamba Allah. Mereka lanjut aja. Di sini Paulus menegur mereka, bukan untuk mengungkit-ungkit masa lalu. Penting, kalau kita mau keluar dari masalah, kita harus evaluasi dulu. Di mana kita salah? Kapan kita nggak taat? Kapan kita nggak setia? Kapan kita jatuh dalam dosa? Penting untuk menoleh ke belakang seperlunya. Bukan untuk dituduh oleh setan, tapi supaya kita bisa bertobat, mengakui dosa kita di hadapan yang Maha Kuasa. Kalau enggak, itu namanya denial atau menyangkal. Kalau kita berdoa minta kesembuhan, minta mujizat, tapi sebenarnya di dalam hati kita atau hidup kita ada sebuah keputusan yang belum beres dari masa lalu. Kalau kita nggak bereskan,
Itu sama dengan seolah-olah kita menyakiti hati orang lalu meminta pinjaman. Selesaikan dulu yang lalu, yang ini kuberi setelah ini, setelah yang satu ini. Nah, Tuhan juga mau kita begitu. Paulus ingatkan para awak kapal, aku kan sudah peringatkan kepada kalian, bukankah sudah beritahukan kepada Anda semuanya bahwa Anda harus cari kehendak Allah, tapi Anda menolak dengan angkuh hati. Ya, cukuplah teguran itu. Tapi puji Tuhan, Allah kita bukanlah Allah yang memandang ke belakang. Itu setan. Allah kita adalah Tuhan yang memandang ke depan. Kalau kita baca ayat berikutnya, timbul pengharapan. Ayat 22, tetapi sekarang, aduh luar biasa. Ini dia, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Inilah Tuhan kita, inilah suara Roh Kudus lewat mulut Paulus. Tetapi sekarang, Tuhan selalu menunjuk kepada hari ini. Jikalau engkau mendengar suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Tuhan mau melakukan sesuatu. Tetapi sekarang, lihatlah, kalian semua harus bertabah, kata Paulus. Semua awak kapal ini, jangan kecewa dulu. Karena Anda semua pasti diselamatkan. Tak seorang pun akan mati. Hanya kapal ini yang akan kandas. Memang Tuhan tidak tentu akan menyelamatkan segala sesuatu. Kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang kelihatan di mata seperti terlambat. Tapi Tuhan tidak akan izinkan iblis mencobai kita melebihi kekuatan kita. Dan yang pasti orang yang tabah dan terus tabah lain dengan ketabahan manusiawi yang ujungnya hanya karena tidak punya pilihan kita harus mengalah. Mau apa lagi kalau nggak tabah, ya kan? Kalau Tuhan lain, dalam Yesus, dalam janjinya, ketabahan kita adalah ketabahan yang positif. Kita bisa melihat ke depan dan berkata, badai pasti berlalu, segala sesuatu pasti akan berubah. Itulah ketabahan iman di tengah badai. Itulah yang didemonstrasikan oleh Rasul Paulus. Itulah yang saya tawarkan kepada Anda untuk Anda lakukan. Bukan karena tidak punya pilihan, tapi dengan pilihan kita tabah. Tidak seorang pun akan binasa. Selain kapal ini saja yang akan tenggelam. Apapun, what's lost is lost. Apa yang sudah hilang ya sudah. Mari kita lihat ke depan. Kita pertahankan apa yang ada. Kita fight. Kita akan melawan dengan firman Allah. Dan kita pasti akan menang. Mujizat pasti terjadi dalam kehidupan Anda. Tetap tabah di dalam badai-badai Anda. Setiap ketabahan pasti punya alasan. Inilah fondasinya. Iman itu tidak buta. Dia mendengar, tapi dia tahu kepada siapa dia percaya. Saya ingin untuk melihat 2 ayat terakhir dalam pembahasan kita. Ayat 23. Karena tadi malam, kata Paulus, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini, akan selamat karena engkau. Inilah sumber percaya di dalam ketabahan kita di dalam badai. Apapun taufan yang menimpa kita, apapun masalah yang bertubi-tubi di dalam hidup kita, kita punya alasan percaya. Karena malaikat Allah itu yang kita sembah. M-nya huruf besar, itu bicara tentang Yesus Kristus, our guardian angel. Dia bukan cuma seorang malaikat, tapi dia seperti malaikat bagi kita, yang selalu menyertai kita di sebelah kanan kita, kata seorang pemazmur di dalam Alkitab. Dia ada di sisi kita, kita tidak perlu takut. Apa yang manusia dapat lakukan kepada kita, apa yang hidup ini bisa ambil dari kita, kalau dia berikan segala sesuatu, dan dia berdiri di pihak kita. Yesus ini beserta dengan kita. Itulah alasan ketabahan kita di dalam badai apapun juga. Dan dikatakan di ayat yang terakhir yang kita baca tadi, oleh karunia Allah, kamu akan selamat. Kata Paulus kepada semua awak kapal. Dan malaikat tersebut berkata sama Paulus, semuanya akan selamat karena engkau ada di dalam kapal ini. Karena iman seseorang, mujizat bisa terjadi bagi ratusan orang, bahkan ribuan. Bahkan bagi lebih banyak orang daripada yang kita kira. Saya percaya, saya harap Anda juga percaya juga. Episode kali ini, saya mau mempersembahkan iman saya untuk kesembuhan setiap orang yang mendengarnya. Tentu saya tidak sendirian. Kru dan tim kami selalu berada persis di balik saya, mendukung kita semua. Tapi semua pemirsa, saya ajak kita berseru kepada Tuhan. Tabah itu artinya juga berseru kepada Kristus di dalam masa susah, dalam penderitaan. Jangan menyerah.
oleh karunia Allah. Ingat, masih ada satu jalan lagi. Karunia atau pemberian cuma-cuma. Atau kado yang kita nggak layak terima. Atau suatu kejadian yang tidak masuk akal. Terlalu indah untuk terjadi, namun sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, satu kata saja. Mujizat. Itulah yang membedakan pemberian Allah dengan manusia. Orang cuma beri apa yang menurut kekuatan dan kepandaiannya. Makanya yang hanya Allah bisa lakukan itu yang disebut mujizat di dalam kamus manusia. Itulah karunia Allah. Masih ada mujizat. Ada Tuhan yang membela kehidupan kita. Dan saya tahu, sekarang juga Tuhan bisa menyelamatkan begitu banyak orang karena ada satu orang percaya. Dan saya tidak seorang diri, saya tahu Anda juga berseru dengan saya. Sebentar lagi, banyak penyakit akan lenyap. Sebentar lagi, banyak dosa akan dihapuskan. Sebentar lagi, banyak hidup yang terkeras sekalipun akan diubahkan. Saya ajak Anda untuk beriman dengan saya. Sebentar lagi saya akan kembali dan berdoa. Mari kita gunakan iman kita semaksimal-maksimalnya untuk kemuliaan Allah dan untuk kesembuhan. ဒီအန်ကယ်ကနှစ်40လုံးလုံးဝေယူပြန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတာဖြစ်တယ် For 40 years, he has epilepsy. ။စင်မြင့်ဘဝကနေဆရာကဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြိတ္တထဲကနေပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းရသွားတယ် And when you prayed from the stage, he was healed. So that's why he came out here. What did you feel when I was praying? ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘာခံစားရသလဲ You felt peace inside your heart? ခံစားရတယ် အထဲမှာအယံငြိမ်းချမ်းတာခံစားရလား နှလုံးထဲမှာကလည်းခံစားရတယ် I feel in my heart. You feel it in your heart? Can I hug you, sir? ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖတ်ချင်တယ်ရလား Come here. လာပါ Come here. Come here. Jesus loves me. ယေရှု This I know. ငါကိုချစ်တယ်သင်ကိုချစ်တယ် For the Bible tells me so. ကျမ်းစာကသင်ကိုပြောတယ် Little ones က to လေး him သူငယ်အားလုံး belong. ကိုရောပိုင်တယ် They are weak, သူတို့အားနေ but ပေ he မဲ့ is strong. ယေရှုကအားကြီးတယ် Yes, Jesus loves me. ယေရှုသင်ကိုချစ်တယ် Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves us. The Bible ကျမ်းစာက tells ပြောတယ် me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves us. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Hallelujah. Hallelujah. Be stiff. Come on, let's clap our hands to Jesus. အားလုံးလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ယေရှုကိုချီးမြှောက်ကြရအောင် ဝန်ဆောင်တလအရွယ်မှာသူကလေးဆုံးသွားတယ်ဗိုက်ထဲမှာ This lady, she was pregnant, but then during the first month, the baby, she had a miscarriage. အဲ့ဒီချင်းနေစပြီးတော့31ရက်လုံးအိယာထဲမှာပဲလဲတယ်မထနိုင်ဘူး And since that, for 1 whole month, she could not get up. She was just lying. ဒါပေမဲ့ဒီည like သူ that. တို့ဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာအခုလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ဖျက်ရှင်ကျမ်းမာခြင်းပေး But နေ now, ဖြစ်ပါ after the prayer, Jesus healed her, and now she can walk again. How did you come here? Someone carried you? ဒီဘလိုလာလဲတယောက်ကတည်ပေးတာလားတည်လား With a wheelchair, somebody Wheelchair. carry and then with a wheelchair. Your own wheelchair? ကိုပိုင်တွန်းလဲလား မဟုတ်ဘူးရှင် Somebody else's wheelchair? ဟုတ်ကဲ့ Next tomorrow night and day after tomorrow night, the final night, if anybody is on wheelchair, the wheelchair is empty, I want the wheelchairs up here. ဆိုတော့ဒီကမနေ့ပြန်ကနေစပြီးတော့တွန်းလဲပေါ်မှာရောက်လာတဲ့လူတွေလုံးဝကျမ်းမာမသွားပြီဆိုအဲ့ဒီတွန်းလဲကိုဒီနေရာမှာတွေ့ချင်တယ် Because I want to humiliate Satan in front of ဘာ Myanmar ဖြစ်လို့လဲ people. ဒီလူတွေရှေ့မှာစာတန်ကိုကျွန်တော်အဆက်ခွဲချင်တာဖြစ်တယ် So now you can walk. How long has he not walked? လမ်းမလျှောက်နိုင်တာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမချနိုင်တာ How long before? အရင်တော့31ရက်31 days $31 days. And now you can walk already. You get up already. ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားလို့ရတယ်အဲ့ရထားလျှောက်ပါ For you are great. Walk with me. You do miracles. Let's go shopping. Let's go shopping.
There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. In the miracle so great. There is no one else like you. There's no one else like you. Receive, 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 receive. For you are great. For you are great. Ketabahan di dalam badai. Waktu saya bicara seperti ini, sebentar lagi saya mau doa untuk setiap pemirsa. Saya melihat keluarga-keluarga di dalam roh saya. Saya melihat satu unit keluarga, papa, mama, orang tua, anak, saudara, yang semuanya lagi down sekali, yang lagi putus asa, karena ada anggota keluarga yang mereka sangat cintai menderita kanker dan tumor. Saya mau secara spesial berdoa bagi setiap keluarga yang dilanda dengan musibah yang namanya kanker. Meskipun demikian, setiap orang yang sakit apapun atau mengalami perkara masalah apapun juga, Anda juga mau dijamah oleh Tuhan. Tapi hari ini, saya dapat beban khusus untuk itu. Ulurkan tangan Anda ke depan, mari berdoa. Saya lihat keluarga-keluarga sekarang ini di depan saya. Seperti keluarga-keluarga sekalipun mata saya terbuka. Bergandeng tangan, semua keluarga bergandengan tangan. Yang sakit juga, pegang tangannya. Sama-sama. Karena kanker dan tumor, kanker selalu membawa turun semangat satu keluarga, bukan cuma sang penderita. Sekarang, ketika Anda angkat tangan, ketika Anda bergandeng tangan, salah satu minimal ulurkan tangan ke depan. Setiap pemirsa juga yang bisa ulurkan tangan ke depan, kita bukan cuma berdoa bagi Anda, kita berdoa juga buat semua orang yang sedang membutuhkan ketika menyaksikan Before 30. Mari kita berdoa, berseru pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami tabah, kami bersyukur tabah kami nggak seperti tabahnya manusia, hanya karena ngalah nggak punya pilihan. Tapi tabah kami adalah tabah untuk menang. Di dalam nama Yesus Tuhan, angkat semangat keluarga-keluarga itu. Semua hati yang remuk, Engkau balut. Angkat Tuhan, angkat semangatnya. Bukan cuma semangat dari pikiran positif, tapi fondasi firman Allah. Percaya kepada Dia yang berdiri di sisi kita, yaitu Yesus Kristus. Sekarang jamah, Tuhan sekarang hadir di setiap ruang tamu, di rumah sakit, dimanapun saat ini, ya Tuhan pemirsa menyaksikannya, terutama yang bersama dengan keluarga, lawat mereka sekarang. Oh Tuhan, terima kasih. Saya dengar suara-suara tangisan sekarang di mana orang-orang menangis karena terharu di jamah Kristus. Ini bukan emosi belaka, ini lawatan Allah. Terima. Aku ucapkan kesembuhan. Dalam nama Yesus, kanker itu lenyap. Aku patahkan dalam nama Yesus. Aku hancurkan setiap tumor itu. Setiap pertumbuhan yang tidak dari ciptaan Allah. Setiap benjolan-benjolan yang ganas tersebut, aku hancurkan, patahkan. Di dalam nama Yesus, lenyap, jatuh, kering, hancur. Pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku minta penghiburan Roh Kudus. Lawat Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera yang baru. Setiap unit keluarga yang Kau cintai. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Saya tahu ada banyak sukacita terjadi. Nggak tahu kenapa hati saya sekarang ini bergembira. Saya tahu Tuhan sedang bekerja. Selamat bagi setiap keluarga yang mengalami mujizatnya. Pastikan Anda ke dokter, diverifikasi dan konfirmasi setiap kesembuhan yang ada. Ingat, segala mujizat Tuhan bisa diuji dan terbukti. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Sampai kita berjumpa lagi, Tuhan Yesus akan selalu menjagai setiap keluarga Anda. Tuhan sayang Anda. God bless you. Anugerah-Mu, ajaib perbuatanmu yang
dan otakku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Sekarang ku bersudah, sekarang ku bernyanyi, ku berikan bagimu, bagikan kemuliaanmu. Sekarang kemenangan, kau berikan bagiku, hidupku lagi, ku jadi lebih baik. Sekarang ku bersudah, sekarang ku bernyanyi, ku berikan bagimu, bagi kemuliaanmu. Sekarang kemenangan, kau berikan bagiku, hidupku lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. You guys want more? Come on, beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi.